Oke, kita ke konten musik-musikan Jepang dulu ya cuy, sebelum gua lanjut ke video yang nextnya dari video Panan kemarin. Gua mau challenge diri gua bikin hal-hal yang jurnalistik gitu. Anjay, jurnalistik, gaya lu somai. Ya karena Like an Angel mau datang ke Indo dan ada pertanyaan kayak gini di internet. Biar nggak ada prasangka apa-apa, jadi gua mau ngasih tahu apa yang gua tahu, gua rangkum di sini. Jadi kalau ada referensi yang lebih lengkap, boleh ditambahin di kolom komen atau koreksi kalau gue salah. Kita open discuss di sini. Jadi ada 4 poin yang mau gue bahas di video ini. Yang pertama, apa benar Tetsuya San selek sama member lainnya? Yang kedua, side project para member. Yang ketiga, apa itu Like an Angel? Dan yang keempat, apa yang melatar belakangi Tetsuya San bikin Like an Angel? Akan gue kasih pendapat gue pribadi, opini gue, apakah worth it nonton Like an Angel? Karena itu bukan Laruku. Meskipun bawain lagu-lagu Laruku di akhir video. Ya, kita langsung ke yang pertama. Apakah benar Tetsuya San selek sama member Laruku lainnya? Padahal Tetsuya San itu leadernya tuh di Laruku. Sejauh yang gue tahu itu nggak benar teman-teman. Gue nggak nemu footage-nya, tapi Tetsuya San pernah bilang soal Haido-san kalau dia tuh Daisuki. Daisuki itu dia seneng lah sama Haido-san. Daisuki kata-katanya. Dan Daisuki itu kata-kata yang dipakai orang Jepang buat bilang sayang ke orang lain. Dari sekarang Tetsuya San gue singkat jadi Techan aja ya. Bukan karena so akrab, tapi emang di konser orang-orang tuh teriaknya Techan, Techan. Kalau sama member yang lain, kalau statement khusus sih gue cari-cari nggak nemu ya. Cuma pengalaman pribadi yang emang nyata gue lihat, mereka tuh saling interaksi bercanda satu sama lain di konser. Kecuali Yukihiro-san, karena dia orangnya pendiam banget. Sampai-sampai tuh di konser ada sesi quiz tuh. Para member harus jawab kuis yang dilontarin sama ada karakter namanya Luciel. Itu sengaja banget tuh Yukihiro-san dikasih urutan paling terakhir buat jawab karena dia gongnya tuh. Dan emang bener cuy, ketika udah giliran dia jawab pertanyaan, semua tuh nungguin tuh, kegirangan semua. Dia lama jawab, malu-malu gitu, semua nungguin terus. Pas dia jawab, itu satu venue kegirangan, wah segala macam, terutama yang cewek-cewek tuh. Sampai-sampai Haido-san bilang, saya ngomong sebanyak ini, nggak diteriakin semeriah ini. Urayama shina, katanya. Itu artinya, aku iri banget padamu. Dan banyak juga yang udah tahu di kalangan fans. Kalau bukan karena Techan, itu Laruku tuh kayaknya udah bubar dari lama cuy. Pendapat gue pribadi, Techan itu leader yang baik buat para membernya di Laruku. Yang kedua, project masing-masing member Laruku. Sebenarnya member Laruku itu sibuk dengan projectnya masing-masing. Haido-san dengan project solonya yang namanya tulisannya huruf besar semua. Kalau yang dia di Laruku itu namanya huruf kecil semua. Itu bedanya. Project solonya Haido-san ini rock banget katanya karena dia suka sama Motley Crue sama Linkin Park. Tapi akhir-akhir ini dia suka bawain My Chemical Romance yang Welcome to the Black Parade. Asik gak tuh? Gue nemu ini di Twitter sih. Gampang nemunya karena baru aja. Oh iya, My Chemical Romance mau datang ke Indonesia ya cuy. Asik banget tuh. Tahun depan ya. Gue pribadi udah 3 kali datang ke live show-nya Haido-san. Yang solonya ya, bukan Laruku. Itu yang 2 festival, yang 1 emang solo tunggalnya. Karena Laruku waktu itu masih vakum dan cuma live show solonya Haido-san doang yang bisa ditawarin Usagi kalau gue emang mau nonton Haido-san, kata dia. Terus dia pernah punya project juga yang namanya FAMS. Pernah juga ke Indonesia juga tuh. Terus yang baru-baru ini ada The Last Rockstar. Itu isinya kayak Avengers-nya musisi Jepang cuy. Ada Miyavi-san, ada Sugizo-san, ada Yoshiki-san, dan tentunya Haido-san. Dari namanya udah ketahuan genrenya rock juga nih cuy. Dan dia juga aktif collab sama band-band juniornya kayak My First Story di lagu Mugen. Itu soundtracknya Kimetsu no Yaiba. Kita yang wibu pasti tahu tuh. Terus bareng vokalis di Oral Cigarettes, dia beberapa kali nyanyi lagu Hani. Bukan di konsernya Laruku ya, tapi di live show solonya. Nah, Haido-san itu suka bawain lagu Hani di live show solonya dia. Tapi dengan aransemen yang versi dia, versi solonya. Fun fact, vokalis di Oral Cigarettes yang namanya Takuya-san ini emang ngefans banget sama Haido-san. Bahkan dia bilang, dia terinspirasi jadi vokalis juga karena ngelihat Haido-san. Jadi pas bisa nyanyi lagu Hani bareng sama Haido-san itu dia nangis cuy. Gue sendiri juga udah lihat mereka langsung nyanyi lagu Hani berdua.
mimpi jadi kenyataan ya cuy. Bisa diapresiasi sama idola kita. Kalau vokalisnya My First Story emang orang top dari kecilnya. Karena bapaknya penyanyi Enka, ibunya penyanyi juga, abangnya Takawan Oke Rock. Kurang apa lagi keluarga lu kalau begitu? Ya benar, kurang miskin kalau kata gue mah. Dan sampai sekarang juga Haedo-san itu aktif banget bermusik cuy. Dia suka banget main di festival. Konser-konser festival. Jadi konser festival itu kan dimana festival itu banyak banget band-band yang main dan penonton yang datang itu beragam, gak cuma fans lamanya doang. Pengalaman pribadi gue nih nonton konser Laruku yang kemarin, Haedo Birthday Celebration, itu ada penonton di samping kita pakai merchandise Laruku Haedo sebadan-badan. Kelihatannya lebih muda dari gue tuh, tapi dia diem doang deh dari mulai acara sampai akhir kayaknya. Dia cuma gerak kalau pas lagunya udah habis tuh buat tepuk tangan. Cuma ya namanya nonton konser ya minimal kepala ngangguk-ngangguk gak sih ngikutin tempo musik. Tapi dia diem aja cuy, unik ya. Gue sampai bilang ke Usagi, ini dia emang beneran suka Laruku gak ya? Terus gue dengan Annabelle gue nih, analisa gembel. Kalau penonton kayak gini tuh emang mau nikmatin pertunjukan aja cuy. Memang pure lah mau nikmatin show-nya. Dan Usagi dengan Annabelle-nya juga, kayak dia bilang kalau dilihat dari penampilannya sih, merchandise Haedo-sannya lama, tapi merchandise Larukunya baru. Kayaknya dia tuh fans yang tahu solonya dulu baru tahu Laruku. Makanya dia datang kemari pengen tahu gitu, Haedo-san itu band asal muasalnya tuh kayak gimana. Jadi fans-fans baru yang Zeto Sedai ini, anjay Zeto Sedai. Gen Z itu bahasa Jepangnya Zeto Sedai. Itu banyak didapat dari Haedo-san suka main di festival. Jadi kebetulan aja projectnya Haedo-san yang solo ini mencolok banget di antara member lainnya. Ngebikin ada sentimen kalau Haedo-san itu enggan kalau ada jadwal dari Laruku. Padahal kalau ada jadwal Laruku, dia itu suka prioritasin katanya. Entah itu latihan, entah itu rehearsal. Omongan Haedo-san ini ada sangkut pautnya sama gosip yang beredar di kalangan fans. Setelah Taechan ngomong sesuatu tuh tentang Like an Angel, apa yang diomongin Taechan nanti gue omongin di poin keempat dari video ini. Kalau sekarang sesinya Haedo-san dulu. Selain lagu dan lirik, hal-hal visual, Haedo-san juga kontribusinya banyak. Ada juga karakter yang namanya Rushieru yang tadi udah gue sebut. Haedo-san yang gambar dengan 5-6 kali penolakan sampai kepilih lah yang ini. Tapi katanya bakal ada karakter baru lagi setelah Luciel ini. Itu juga Haedo-san yang bikin tuh setelah bolak-balik proses brush up berapa kali kata dia. Dan kontribusi kayak mikirin panggung, konsep stage, sampai desain merch. Itu dia juga yang desain beberapa. Ya di luar dari karya, performance dan visual dan art itu juga penting menurut dia. Contohnya merch ini nih yang juga didesain sama dia. Bagus ya. Jadi gue pernah ditawarin tuh sama Usagi-chan, mau beli yang ini nggak? Gue lihat di web official Larukunya bagus gitu. Cuma begitu ngelihat orang-orang pakai di konsernya underground, itu kayak kilat-kilat gitu cuy gue ngeliatnya. Jadi ya maaf ya, ini tuh subjektif ya, pendapat gue doang gitu. Jadi merchandise Laruku, merchandise project solonya Haedo-san, clothingannya Tetsuya-san, itu kayaknya desainnya meriah-meriah banget gitu cuy. Ini pendapat gue, subjektif ya, selera lah. Maaf banget ya. Desainnya meriah-meriah gitu. Susah banget nyari yang simpel-simpel aja. Sampai-sampai pernah kejadian mau beli merchandise-nya Haedo-san di Kagoshima tuh, festival. Gue ditanya tuh sama Usagi, mau beli merchandise gak? Mau sih kalau desainnya ada yang simpel gitu. Terus Usagi ngomong, kayaknya gak ada deh. Jadi kayak Usagi juga setuju. Desain dari merchandise mereka itu meriah-meriah cuy. Ujungnya tuh gue beli topi doang tuh. Itu yang paling simpel tuh di antara semuanya waktu itu ya yang dijual. Gue beli topi yang dinotis sama Haedo-san pas ketemu sama Haedo-san. Lalu Tetsuya-san atau Taechan ini pernah solo dengan nama Tetsu 69. Ini kenapa nih namanya 69 gini nih? Agak gimana gitu kalau mau seujon ya. Tapi ya namanya orang Jepang emang suka ngarang-ngarang ke situ cuy. Ada juga tuh band Jepang yang namanya Graffiti. Esensinya art kali ya. Ya namanya juga seniman ya. Di Tetsu 69 ini, Taechan nyanyi cuy. Lagunya yang paling enak tuh yang 15,5 tuh. Kayak gabungan lagu Bravery sama Pieces-nya Laruku. Bravery sama Pieces aja masing-masing udah enak ya. Ini digabungin gitu, mantep banget di kuping.
lagu juga bisa dijogres ya. Terus ada creature yang gua nggak ngerti sama sekali. Dan tentunya pembahasan utama kita dia itu member dari Like an Angel. Like an Angel bakal gue bahas di sesi khusus, di sesi ketiga di video ini. Soal kontribusi juga jangan ditanya, dia leadernya Laruku coy. Dan orangnya mikirin fans banget. Kayak contohnya Laruku itu banyak banget bikin album The Best Of. Album The Best Of itu single-single dari album-album lama dipilih terus disatuin dalam satu CD dan dijual. Bukan album baru, cuma kumpulan lagu-lagu lama gitu. Gosip yang beredar itu kemauan dari Kaisha-nya Laruku. Orang Jepang nyebutnya Kaisha itu kalau secara harfiah artinya perusahaan. Ya gua nangkepnya di sini label ya. Nah, album The Best Of yang dibikin sama member Laruku dan Kaisha-nya juga ada. Tapi ada juga album The Best Of yang dibikin sendiri aja sama Kaisha-nya gitu. Terus dijual. Sampai Taechan pernah bilang, "Are wa kawanaku mo ii. Are wa boku tachi no ishi janai," katanya. Artinya itu nggak usah dibeli juga nggak apa-apa. Itu bukan intensi kami. Hal ini disampaikan sama Taechan di radio channelnya sendiri. Ada fans yang ngeklip di Twitter tapi gue nggak nemu karena udah lama. Tapi Usagi bilang, "Kare wa hakkiri yuttemashita." Jelas banget gitu dia ngomongnya artinya. Karena itu channel radio dia sendiri jadi dia bebas mau ngomong apa isi perasaannya. Dan perasaannya ya mikirin fans banget orangnya. Sekarang Kensan. Nah, project solonya Kensan yang gue tahu itu dengar baik-baik. Sons of All Pussies. Mantep. Project ini sedengar gue genrenya rock and roll lah bisa dibilang. Lagi-lagi nama yang mantep ya. Selain itu ada Party Zoo yang masih aktif bahkan mau buat summer party tahun ini. Ini konsepnya Bijuaruki gitu. Soal kontribusinya Kensan di Laruku itu ngeri kalau gue bilang. Terutama di lagu ya. Ya ini mungkin subjektif ya. Tapi menurut gue lagu-lagu Laruku yang enak-enak itu yang ciptaannya Kensan. Yang nadanya indah-indah banget ya. Dia tuh kalau bikin lagu nyari timing suasana cuy. Dia bilang kalau ada lagu Laruku yang dibikin pas Akegata. Itu waktu naiknya matahari, pagi, di musim panas yang hangat dulu. Kalau musim panas yang sekarang itu Jepang panas semua katanya. Nggak malam juga panas. Jadi dia bilang kalau musim panas Jepang yang dulu, panasnya siang, kalau di malam udah hangat lah. Dan gue setuju soal itu. Jepang panas banget di tiap waktu, di musim panas. Ada lagu yang pernah dibuat pas hujan juga katanya. Dan fun fact lagi, Kensan ini orangnya rajin banget balesin pertanyaan di Twitter cuy. Kayak pertanyaan-pertanyaan tentang sejarah lagu ini gimana dibuatnya itu banyak dijawabnya di Twitter. Dan kita kaget ternyata orangnya mau bikin lagu aja harus dapat suasana yang agung ya. Lalu ada Yukihiro-san. Kayak yang gue bilang, Yukihiro-san itu orangnya pendiam banget. Dia itu nggak mungkin tipikal orang yang ngasih tahu kontribusinya apa di Laruku gitu. Emang orangnya pendiam ya. Sampai Haido-san itu kalau setiap dia ngomong itu bikin Haido-san happy gitu. Ada gitu orang pendiam banget yang ngomong apa aja bikin orang lain happy. Tapi ya kontribusinya pasti ada lah. Ya minimal lagu apa yang mau dibawain pas konser juga dia ikut nentuin lah. Karena secara kan drummer ya. Kalau mainin lagu ngebeat terus capek lah. Nggak ada sesi diselip-selipin lagu-lagu yang agak ballad gitu. Projectnya selain di Laruku itu ada Acid Android sama Petit Brabangkong. Di Acid Android dia nyanyi cuy. Lu boleh tahu dia orangnya pendiam. Tapi sekalinya dikasih mic dia begini nih. Kalau di Petit Brabangkong dia main drum juga. Vokalis dari Petit Brabangkong ini ada Kyo-san dari Dear and Grey. Dua band ini image underground gitu. Beda feel sama Laruku yang ambil jalan musik yang disenangi pasar. Lalu poin ketiga. Jadi apa itu Like an Angel? Gampangnya Like an Angel ini adalah band cover yang official cuy. Ya gimana nggak official, ada Taechan di dalamnya. Band cover Laruku sendiri juga banyak banget di seluruh dunia kan. Apalagi Asia Tenggara. Like an Angel itu pelafalannya dalam bahasa Jepang mirip-mirip kayak Raruku. Raruku Enshiru. Raiku en Enjiru. Raruku Enshiru. Raiku en Enjiru. Ya mungkin biar gampang buat orang awam tahu, sekali ngedenger nama Like an Angel doang itu udah dapat image. Kalau ini ada sangkut pautnya kayak Laruku ya gitu. Buat sesi profil member Like an Angel, ada Reno pada gitar yang juga member band Visual Kei, Vivid. Terus ada Saki pada gitar juga yang juga member di Mary's Blood dan Nemophila. Ada Hibiki di posisi drum yang gue nggak tahu nih ada apa nggak band lainnya selain Like an Angel. Kalau ada yang tahu boleh kalian komen di bawah ya. Tapi gue yakin Taechan itu nggak main-main kalau pilih member. Lalu ada Tetsuya-san pada bass dan leader juga di sini. Dan yang menarik ada Jekyll. Ini bukan orang Jepang cuy, dia orang Thailand.
Jadi dulunya dia suka nge-cover lagu-lagu Laruku dengan bandnya yang bernama Crux. Kalian bisa tonton juga di YouTube. Dan dia mantep untuk bisa membawakan lagu-lagu Laruku dengan interpretasi dia sendiri. Gimana gak mantep? Diakuin sama Taechan sendiri cuy. Cerita tentang dia bisa ditemukan sama Taechan. Ini gak tahu bener apa enggak, tapi ada cerita-cerita di internet bilang kalau Taechan itu tahu dia pas Taechan main ke Thailand. Lihat dia manggung. Tapi ada juga cerita yang bilang Taechan lihat penampilan dia di internet duluan. Pas banyak yang nyampein ke Taechan kalau ada band Asia Tenggara yang namanya Crux nge-cover lagu Laruku dengan bagus banget, baru Taechan ke Thailand buat ketemu. Ini juga mana yang bener ya? Dan Mas Jekyll ini pemilihan namanya unik cuy. Kalau disatuin sama Heido-san jadi mirip judul novel horror misteri yang terkenal itu. Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dan gue kaget nemu foto ini di internet. Apakah ini asli atau AI? Hanya Heido-san, Mas Jekyll, dan Tuhan lah yang tahu cuy. Nah, semua yang dilakuin member Laruku itu udah gue jelasin. Semuanya sibuk dengan hal yang pengen mereka lakuin. Jadi apa yang melatar belakangi Taechan buat bikin Like an Angel? Karena Taechan bilang dia masih pengen ngelakuin kegiatan yang berhubungan dengan Laruku. Bawain lagu-lagunya maksudnya. Passionnya masih besar, bahkan setelah World Tour juga dia masih sayang banget sama Laruku. Tapi karena Laruku itu ibarat perahu yang udah gede banget, harus ngegerakin banyak orang, gak cuma member doang. Musuhnya shit deh. Itu artinya sulit. Jadi dibuatlah Like an Angel, kapal yang kalau mau digerakkan langsung bisa bergerak, karena orang-orang yang mesti digerakkan gak sebesar Laruku. Habis ngomong gini menyebarlah rumor di kalangan fans kalau Heido-san itu yang gak mau berkegiatan dengan Laruku. Terus Heido-san bilang di channel YouTube-nya sendiri, kalau ada jadwal Laruku masuk, dia bakal langsung diprioritasin latihan, rehearsal, dan segala macamnya. Bahkan ada satu lagu yang mau ditambahin lagu buat ditampilin di konser, tapi yang lain pada bilang gak mungkin dengan sesibuk ini. Mungkin karena kesel dituduh fans terus ya. Dia marah gitu ngomong, saya sampai karakter Rusier itu saya gambar. Bikin 5-6 kali setelah penolakan baru diterima. Padahal sebenarnya kita bisa umumin lebih cepat dari yang seharusnya tentang karakter Rusier ini. Ya tentu ada banyak hal. Kita udah 30 tahun lebih, tapi tiap tahun masih ngeluarin single itu masih oke menurut saya. Laruku itu hasilnya nggak bisa bagus kalau dijalani tergesa-gesa. Harus dijalani dengan keadaan yang secara perlahan kalau mau hasilnya bagus. Semua orang di Laruku ngerjain porsinya masing-masing. Ada yang buat lagu, ada yang ngegerakin, ada yang mikirin visualnya. Jujur dengan tetap berjalan secara perlahan itu hebat. Saya mau kalian mengerti, saya juga ingin melakukan hal yang saya mau di sisa kehidupan saya. 僕は残りの人生やりたいことをやりたい時にやります。 Sebagai fans, gue bisa mengerti. Ada hal yang nggak bisa dilakuin secara tergesa-gesa. Ya, tentunya ada band yang udah lama, tapi ngeluarin album terus-terusan itu juga ada. Cuma ya contoh aja opini jujur ya, maaf ya. Kalau ada fansnya di sini, itu ada namanya band Yellow Monkey. Gue suka banget tuh Yellow Monkey tuh. Di Yellow Monkey lah lebih tepat namanya. Jadi dia baru ngeluarin album baru kemarin, tahun lalu, di musim panas. Gue udah nunggu-nungguin tuh, band kesukaan gue ngeluarin album lagi gitu. Tapi lagu yang enaknya cuma satu cuy. Yang judulnya Trap doang tuh Wana. Sisanya gue dengerin semua kayak nggak masuk aja gitu. Si Trap inilah yang ngingetin gue di Yellow Monkey yang gue tahu begini nih. Bukan lagunya nggak bagus, lagunya bagus, output musiknya bagus. Cuma yang enak di kuping gue cuma satu. Maaf ya. Ya adalah hal-hal yang nggak bisa tergesa-gesa, apalagi orang seniman gitu. Menerima dan memahami perasaannya kalau dia mau ngelakuin sesuatu yang dia mau di sisa hidupnya itu juga sebagai bentuk dari pendukung. Tiap member itu pengen ngelakuin hal yang mereka mau. Dan hal yang mereka lakuin dengan side projectnya itu fieldnya beda dengan Laruku. Kecuali Taechan. Taechan itu kayaknya dia seneng main di field yang dimainin Laruku. Soalnya lagu yang gue kasih tahu yang judulnya 15,5 tadi aja itu kayak gabungan antara lagu Bravery dan Pieces kan. Tapi bukan dalam pengertian negatif ya cuy. Lagu 15,5 ini juga lagu kesukaan gue yang gue dengerin pas jogging. Ya gue jelasin panjang lebar side project para member ya biar kalian bisa denger sendiri. Masing-masing senangnya apa gitu. Dan mau ngelakuin apa. Tapi apapun project mereka masing-masing itu semua udah tertulis di official websitenya Laruku. Termasuk kegiatan-kegiatan Like an Angel juga tertulis. Jadi gue rasa semua enjoy dan ngedukung satu sama lain di dalam kapal gede yang namanya Laruku. Tentu aja sebagai band yang udah 30 tahun lebih, udah world tour, albumnya banyak, segala hal udah dicapai sebagai band yang sukses. Mau ngelakuin apa lagi kalau lu di posisi itu? Ya, jalani apa yang
lu mau kan. Terus gue sama Usagi sepakat di satu hal sih, kaisan shinai de yokatta. Jadi mereka nggak bubar itu kita udah bersyukur gitu, masih aktif ngeluarin single yang kayak ada terakhir tuh Forever, Mirai, ada juga Carang. Favorit gue di antara ketiga itu Mirai. Liriknya bikin lu nggak ngerasa kesepian. Kita masih bersyukur mereka nggak bubar gitu. Soalnya ya udah semuanya sebagai band, di masa lalu juga banyak yang terjadi. Masalah dan hal lainnya yang kemungkinan bubarnya itu gede itu banyaklah terjadi di masa lalu. Mereka hiatus lama juga pernah, bersyukurlah masih. Dan mereka ngadain konser underground kemarin, balik lagi comeback. Hydos birthday celebration juga, kemarin juga tuh, di Januari kita nonton tuh. Ya mereka udah gak muda lagi kan. Ya gue berharap mereka umurnya panjang. Secara orang Jepang, gimana ya ngomongnya? Orang Jepang umur 80 tahun ke atas yang aktif panahan itu juga gue kenal sih. Cuma maksudnya mau ngomong orang Jepang itu umurnya panjang-panjang cuy. Cuma takut tak kabur. Gimana ngomongnya? Ya doain aja lah umurnya panjang lah mereka. Dan gak ngebubarin Laruku. Dan pelan-pelan tetap berkegiatan sebagai Laruku. Jadi nge-support apa yang mereka pengen lakuin juga salah satu bentuk perasaan kita sebagai pendukung menurut gue. Datang ke konser Like an Angel salah satunya. Dan apakah worth it nonton konser Like an Angel tanpa kehadiran Ken-san, Yukiro-san, dan Haido-san? Ya ini pendapat gue pribadi, jadi menurut gue worth it. Alasannya karena pas bikin ini gue searching lagi tentang Like an Angel. Dan ternyata mereka bawain lagu-lagu yang Laruku sendiri juga jarang bawain. Kayak Bravery. Ya subjektif ya, karena lagu Bravery ini favorit gue ya. Jadi kalau lu bisa nonton Like an Angel bawain lagu-lagu semacam Bravery ini, ya beruntunglah yang menang war tiket kemarin cuy. Apalagi kan belum ada kabar Laruku tuh mau world tour. Yang bisa gue konfirmasi di video ini, Laruku bakal ngadain konser ke 35 tahunnya tahun 2026. Itu tuh waktu itu pas datang ke konser Hydos Birthday Celebration itu, kita tuh udah selesai acara, udah mau pulang, tiba-tiba layar jadi putih, terang banget. Terus ada bacaan, sampai jumpa di konser anniversary 35 tahunnya Laruku tahun 2026. Jadi buat kita yang karyawan harus kerja lebih keras lagi, buat kita yang usaha harus jualan lebih keras lagi, buat kita yang nganggur kumpulin KTP teman-teman kita. Dari sekarang udah bisa tuh, ya jadi kita berusaha supaya umur kita panjang, Laruku juga umurnya panjang, kita bisa ketemu di tahun 2026, kita bisa menangin tiket konsernya. Amin. Jadi kenapa gua nggak bahas sama Usagi? Yang pertama karena dia lagi di Fukuoka ya. Dia nonton live show-nya Haido di ZEP Fukuoka. Sebenarnya udah gue pernah record sih tentang Like an Angel ini sama Usagi. Cuma dia ngomongnya bahaya banget cuy kalau ditonton orang Jepang gitu. Jadi mending gue ceritain ulang lah. Udah ditonton mentahannya kayak banyak banget yang harus dipotong-potong gitu. Kalau dia ngomongin ya semua yang gue rangkum barusan itu ya menurut gue versi amannya lah. Yang dia ngomongin Usagi nih, waduh capek doang nih ngeditnya nih gue pikir. Karena kita pernah gitu ngobrol 1 jam itu 40 menit sendiri gue buang gitu. Dia termasuk orang Jepang yang jujur-jujur aja gitu. Apa adanya lah. Kayak di video ini nih yang gue potong 40 menit nih. Oke segitu dulu teman-teman. Tetap sehat semuanya. Komen kalau suka konten musik-musikan Jepang kayak gini. Atau boleh komen pengen gue bikin apa lagi di konten selanjutnya. Tetap sehat semuanya.